Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pemirsa Majelis Islam, tahiyat mubarakatul ahli jannah. Tahiyatul Islam. Awwalu alama hadal fursah, yakni kita pertama-tama kita awali dengan salawat pada Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa juga kita bersyukur bisa berkumpul dalam suatu media Zoom di mana kita bertukar pikiran, bertukar pengetahuan, kita sharing serta menambah ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita sebagai thalibul ilmu, yaitu penuntut ilmu, agar dimudahkan dan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok yang akan memberikan sebuah paparan atau sebuah materi yang berjudul tentang konsep motivasi seperti apa, bagaimana jika dihubungkan oleh pada saat ini itu teknologi yang berkembang. Selanjutnya yang akan membacakan atau menjelaskan dari kelompok itu yaitu saudari Putri Novianti, dipersilakan. Ya, makasih Bang Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Oke, yang akan kita bahas pada pertemuan presentasi kami adalah pengertian motivasi, konsep motivasi, teori motivasi pada periode awal, teori motivasi kontemporer, dan penerapan teori motivasi. Oke, di sini ada pengertian motivasi menurut para ahli dan Jackson tahun 2006. Motivasi yang merupakan hasrat di dalam seseorang menyebabkan orang tersebut melakukan suatu tindakan. Seseorang melakukan tindakan untuk sesuatu hal dalam mencapai tujuan. Oleh sebab itu, motivasi merupakan penggerak yang maaf. Tar dulu ya. Dibantu dulu, nggak apa-apa kalau anaknya lagi kurang sehat. Mengarahkan pada tujuan dan itu jarang muncul dengan sia. Lalu ada lagi dari Robbins 2003, motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas individu, arah, dan ketekunan dalam upaya untuk mencapai tujuan. Next. Selanjutnya ada konsep motivasi. Di sini ada 11 ya. Ada keinginan, ada keperluan, rasa tujuan, tekanan sosial, kepercayaan diri, minat, rasa ingin tahu, kepercayaan, nilai, dan pengharapan. Motivasi ini juga dirangsang oleh dua aspek, yaitu motif dan insentif. Insentif ialah galakan yang mendesak seorang individu supaya bertindak untuk mendapat hasil atau imbalan. Sedangkan motif itu unsur yang lebih penting daripada insentif untuk merangsang seorang dalam pembelajaran. Konsep motivasi juga dapat dijelaskan berdasarkan ciri-ciri individu. Contohnya, ada pekerja yang melakukan sesuatu karena keinginan yang tinggi untuk sukses. Tetapi ada juga yang melakukan tindakan karena rasa takut gagal. Mungkin juga mereka bertindak karena minat yang sangat mendalam. Dan mungkin juga disebabkan oleh rasa bertanggung jawab kepada orang lain yang menaruh harapan tinggi terhadap mereka. Selanjutnya, teori motivasi pada awal. Next. Teori motivasi yang paling awal dan terkenal adalah teori hierarki kebutuhan. Pencetus teori ini adalah Abraham Maslow, 1954.
menghipotesiskan bahwa di dalam diri semua manusia bersemayam 5 jenjang kebutuhan. Nah, di sini ada segitiga, ada 5 jenjang kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, yang paling bawah itu kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis itu kebutuhan paling dasar dalam kehidupan manusia. Dalam hidupnya lebih mengutamakan kebutuhan fisiologis. Karena kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Setelah kebutuhan ini terpenuhi, manusia baru dapat memikirkan kebutuhan selanjutnya atau kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan fisiologis ini sering juga disebut sebagai kebutuhan tingkat pertama. Antara lain seperti butuh makan, butuh minum, tempat tinggal, dan istirahat. Lalu di atasnya itu ada kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan tingkat pertama terpenuhi, maka muncul kebutuhan selanjutnya, yaitu tingkat kedua sebagai penggantinya, yaitu kebutuhan rasa aman. Ini merupakan kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan atas kerugian fisik. Manusia mendirikan rumah yang bebas dari bahaya, bukan di tepi pantai atau bebas dari ancaman binatang buas, dan bebas dari banjir. Dalam sebuah perusahaan dimisalkan adanya rasa aman tenaga kerja untuk mengerjakan pekerjaannya, misalnya adanya asuransi, tunjangan kesehatan, dan tunjangan pensiun atau tunjangan-tunjangan yang lain. Lalu yang ketiga ada kebutuhan sosial. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan sosial. Setiap manusia ingin hidup untuk berkelompok. Kebutuhan sosial mencakup kasih sayang, rasa memiliki, diterima dengan baik dalam kelompok dan persahabatan. Umumnya manusia setelah dapat memenuhi kebutuhan fisiologis dan rasa aman tadi, ingin untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Pada tingkat ini manusia sudah ingin bergabung dengan kelompok-kelompok lain di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang keempat, ada kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan menyangkut faktor penghormatan diri sendiri, seperti harga diri, otonomi, dan prestasi. Dan faktor penghormatan dari luar misalnya status, pengakuan, dan perhatian. Pada tingkat ini manusia sudah menjaga image karena merasa harga dirinya sudah meningkat dari sebelumnya. Perilaku sudah berbeda dari sebelumnya, baik cara bicara, tidak sembarang tempat untuk berbelanja, dan lain sebagainya. Dan yang paling di puncaknya adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan yang tertinggi yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini muncul setelah keempat kebutuhan lainnya yang tadi saya sebutkan itu terpenuhi. Kebutuhan ini merupakan dorongan agar menjadi seseorang yang sesuai dengan ambisinya yang mencakup pertumbuhan, pencapaian, potensi, dan pemenuhan. Dari titik pandang motivasi, teori ini mengatakan bahwa meskipun tidak ada kebutuhan yang pernah dipenuhi secara lengkap, suatu kebutuhan yang dapat memberikan kepuasan yang cukup banyak tidak akan termotivasi lagi. Lalu Maslow membagi kelima kebutuhan tersebut menjadi kebutuhan order tinggi dan order rendah. Kebutuhan order rendah termasuk kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman, sedangkan kebutuhan order tinggi termasuk kebutuhan sosial, harga diri, aktualisasi diri. Perbedaan antara kedua order itu adalah pada kebutuhan order tinggi dipenuhi secara internal, yaitu berasal dari dalam orang tersebut. Sedangkan kebutuhan order rendah dipenuhi secara eksternal atau berasal dari luar diri tersebut seperti upah, kontrak serikat buruh, dan masa kerja. Selanjutnya adalah teori motivasi kontemporer yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Saudara Ilyas, silakan. Ya, terima kasih kepada Saudari Putri. Selanjutnya kita akan melihat tentang teori motivasi kontemporer, di mana teori ini merupakan teori kebutuhan yang digagas oleh Mark Cleland yang dikembangkan oleh teman-temannya juga, di mana teori ini itu ada 3. Yang pertama, kekuasaan, di mana kekuasaan ini menjadi power bagi suatu seseorang yang dimana kekuasaan ini bisa penuh apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, apa yang dia kerjakan serta hasilkan dari hasil yang didapat oleh pikirannya sendiri maupun kerjasama tim. Yang selanjutnya itu prestasi. Nah, prestasi ini sangat penting karena prestasi ini merupakan sebuah keberhasilan dari suatu tim
keberhasilan suatu gagasan atau ide yang untuk tujuan itu mencapai goal suatu perusahaan, yang dimana prestasi ini akan dilihat baik itu dari masyarakat ataupun orang lain, yang dimana prestasi ini sangat penting untuk mengukur keberhasilan seseorang atau sebuah kelompok. Yang selanjutnya itu afiliasi, di mana afiliasi ini itu artinya mempunyai interaksi sosial antara sesama individu, yang dimana afiliasi ini itu digunakan untuk menjalin relasi yang digunakan untuk menambah suatu pertemanan atau persahabatan yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu tim tersebut atau perusahaan. Yang selanjutnya, next. Nah, dari lo nggak kelihatan ini, mohon maaf. Di slideshow aja, slideshow. Ya. Sip, mantap. Nah, dari hasil teori yang tadi, maka dihasilkan sebuah senapan teori kontemporer, di mana bahwa seseorang itu pasti mempunyai peluang yang sangat besar untuk mencapai tujuan atau usahanya, baik itu secara individu maupun kelompok. Dan dari hasil peluang itu akan menghasilkan suatu kinerja, di mana kerjaan ini itu apakah dia berhasil atau tidak akan menjadi suatu penghargaan bagi individu tersebut atau organisasi, di mana akan mendapatkan reward untuk tujuannya sendiri. Tetapi di samping itu, dari hasil peluang tersebut itu dipengaruhi oleh faktor-faktor, yang pertama ada faktor kemampuan seorang, faktor sistem evaluasi kinerja seseorang, langsung kriteria evaluasi kinerja, langsung penguatan. Nah, penguatan ini baik bisa berupa pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop yang diikuti oleh individu tersebut maupun organisasi, dengan tujuan mengarahkan bahwa perilaku kinerja yang baik adalah perilaku yang bisa menghasilkan suatu hasil atau produk yang baik, baik dari individunya maupun perusahaan tersebut. Selain itu juga, peluang tersebut mempunyai tujuan, yang dimana tujuan itu harus mempunyai desain. Dan desain pekerjaan ini bagaimana agar seseorang atau dalam hal ini disebut customer itu tertarik dengan apa yang dia hasilkan, yang digunakan untuk menjual hasil karyanya. Dan juga dari peluang tersebut kita melihat bahwa peluang tersebut mempunyai kebutuhan yang dominan, di mana kebutuhan tersebut atau hasil karya tersebut apakah bisa menyebar luas di pasaran atau tidak. Tentu saja mungkin penjelasan yang ada dalam diagram ini tentang penerapan teori kontemporer yang jika dibahas. Selanjutnya, next. Nah, bagaimana sih untuk meningkatkan teori kontemporer ini untuk individu? Yang pertama, kita lihat bahwa suatu individu atau kelompok itu harus mencari target atau goal. Yang tadi sudah dibahas, bahwa targetnya apa, tujuannya apa, serta motivasi yang dihasilkan itu apa. Yang selanjutnya itu, dari pencapaian itu harus mempunyai kekuatan atau kekuasaan. Dalam hal ini, bahwa seseorang itu harus mempunyai pengetahuan dalam mengolah
SDM yang baik dalam mengelola personal sendiri ataupun personal yang dimana bisa membuat karyawan itu bisa lebih baik bekerja. Selanjutnya itu yang tadi relasi hubungan, di mana relasi ini sangat penting bahwa jika seseorang punya relasi, maka antar hubungannya itu atau mitra kerjanya itu akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, nah jika dihubungkan dengan zaman sekarang, bahwa teori kontemporer ini bisa dihubungkan dengan teknologi yang ada, di mana jika seseorang ingin menjadi sukses, yang pertama dia harus mempunyai ide bisnis, di mana ide bisnis ini dia hasilkan melalui hasil karya sendiri, dan juga tak lupa dia membuat desain atau model bisnis baik perorangan atau individu atau kelompok untuk memasukkan produknya tersebut. Dan jangan lupa juga dalam model bisnis itu kita juga harus tahu tentang izin usaha, baik dari itu izin usaha perusahaan, SUP-nya, pajaknya, IMB-nya, dan lain sebagainya, agar mempunyai wadah atau tempat untuk bisa menjalankan kegiatan SDM ini agar berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya itu hubungan dengan tekno entrepreneur itu harus tahu yang namanya organisasi perusahaan. Jadi jika seorang pemimpin itu ingin menjalankan suatu SDM-nya, itu dia harus tahu hierarki yang ada di perusahaan tersebut atau hierarki ada di lembaga tersebut, di mana hierarki ini sangat penting sebagai pengetahuan agar bisa menyusun suatu kebijakan, suatu peraturan, baik itu di perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Yang selanjutnya, setelah kita melihat bahwa adanya ide bisnis, model bisnis, dan juga untuk memasarkan produk yang kita hasilkan itu harus ada yang namanya sosial media, di mana sosial media ini sangat penting untuk organisasi tersebut supaya agar sosial media ini bisa digunakan untuk menyebarkan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, dan income-nya itu akan kembali lagi ke perusahaan tersebut. Yang selanjutnya itu kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini sangat penting untuk bijaksananya atau melakukan keputusan terhadap suatu bawahannya itu harus dengan arif dan bijaksana. Next, selanjutnya. Nah, ini saja mungkin dari kelompok kami. Cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin sharing, dan mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kembalikan ke moderator. Baik, saya bantu ya, Saudara Muhammad Ilyas dan Putri Novianti. Tadi sudah disampaikan oleh pemakalah kelompok 10 ya, terkait motivasi dan teori-teorinya, serta yang tadi sudah disampaikan. Nah, barangkali
Apabila ada pertanyaan untuk pemakalah, silakan teman-teman bisa disampaikan secara langsung atau bisa di chat di kolom chat Zoom. Silakan. Panaga mau nanya, Panaga nih. Ada nggak ingin bertanya atau ingin cari Pak? Atau Ya, boleh. belum Ya. ngerti yang tadi disampaikan? Silakan bisa Baik. disampaikan, Panaga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sih ini aja ya, apa? Ini kan berbicara tentang motivasi. Cuma terkesan saya nggak termotivasi nih untuk belajar hari ini. Terkesan pemaparannya itu menurut saya terlalu kayaknya kok ngejelimet gitu ya. Padahal motivasi ini harusnya memberikan semangat gitu. Mungkin pertanyaan saya bisa nggak dari pemaparan ini dicoba disederhanakan tentang konsep dan penerapannya supaya yang lebih sederhana gitu untuk bisa dipahami secara santai gitu. Karena menurut saya ini agak terlalu jelimet tadi menurut saya gitu. Makasih kepada pemakalah. Iya Pak, terima kasih. Jadi gini Pak, sebenarnya sih motivasi ini kan saya jawab aja langsung ya. Itu kan itu adanya suatu keinginan Pak gitu. Jadi konsep motivasi ini kan dijabarkan oleh beberapa ahli gitu kan Pak. Nah, tadi ada ahli ini, mereka seperti ini gitu maksudnya. Ada harus mempunyai yang pertama ide bisnis gitu. Jadi ide bisnis ini bukan hanya sebagai tapi untuk kita membuat sebuah hasil karya Pak gitu. Sebenarnya konsep motivasi ini jadi yang bisa diterapkan secara sederhana ke SDM ini ya bagaimana si pemimpin ini bisa untuk meningkatkan kinerja pegawainya atau kinerja organisasi tersebut. Kalau emang penerapannya memang susah sih, saya juga Pak, jujur ini juga tadi sempat berpikir sendiri gitu. Tadi sekilas ini sangat-sangat susah kalau jika dipahami. Mungkin kalau menurut saya sih ya konsep ini dia digunakan tujuannya untuk supaya bawahan-bawahan itu pegawai-pegawai ini bisa menghasilkan suatu karya yang dihasilkan oleh hasil dari pegawai tersebut gitu Pak, secara sederhananya, di mana hasil tersebut itu akan dipasarkan atau nilai jualnya itu dengan menggunakan media sosial gitu seperti WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya gitu, Pak. Jadi motivasi ini kan keinginan yang dimana jika diterapkan di SDM seperti itu Pak. Tapi jika kalau diterapkan dalam dunia pendidikan atau guru ini, ya bagaimana nanti kerjanya seorang guru itu yang dilihat oleh kepala sekolah. Jika untuk bisnis, kan ini kan Selan ya Pak ya, maksudnya itu konsepnya ke bisnis. Jika diterapkan di pendidikan, ya nanti kinerja guru ini apakah tercapai atau tidak dalam mendidik peserta didiknya. Gitu Pak, secara singkatnya gitu. Tapi kalau untuk pengertiannya yang secara teoritis ya seperti ini Pak gitu. Teoritis seperti ini emang susah, tapi kalau untuk diterapkan ya singkatnya seperti itu.
Itu saja Pak. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Saudari Putri Novianti, makalah bisa dilengkapi, silakan. Nggak ada ya? Tadi mohon izin Ustadz, untuk saudari Putri Novianti, anaknya lagi kurang sehat karena udah bolak-balik ke rumah sakit. Ya. Ya. Alumni. Kasih Ustadz. Silakan, barangkali ada yang mau dilengkapi atau ditambahkan, ditambah pertanyaan ya, Bang Ilyas. Mungkin sedikit saya mau sampaikan, Saudara Muhammad Ilyas. Mungkin tadi terkait dengan teori hierarki ya, terkait kebutuhan yang tadi sudah disampaikan oleh pemakalah. Kalau saya beranggapan ini juga linear ya dalam dunia pendidikan, terutama motivasi guru terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Karena kan dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang tadi ada 5 teori, itu tentunya nanti kinerja pendidik, khususnya guru akan lebih baik gitu, ketika memberikan pengajarannya kepada peserta didiknya. Sehingga ketika dalam kondisi pendidik yang sudah tercukupi kebutuhan-kebutuhannya, itu bisa menjadi motivasi dalam mereka mengajar. Karena kan yang pernah kita sama-sama simak, guru pergi ke sekolah dalam keadaan kenyang, kemudian yang ditinggal juga dalam keadaan tenang gitu. Nah itu maksudnya, semua kebutuhannya sudah terpenuhi sehingga motivasi mengajarnya bisa lebih baik ya, lebih berkualitas ketika melakukan, pekerjaannya. Mungkin masih linear Bang Ilyas gitu terkait, teori yang tadi sudah disampaikan. Jadi bukan hanya di dunia bisnis, bisa juga dalam dunia pendidikan. Mungkin itu pandangan saya. Makasih. Silakan, mungkin dari yang lain. Sebelum mungkin ada yang dilengkapi, nanti bisa ke pertanyaan kedua nih. Ada pertanyaan juga di kolom chat Zoom. Siska lagi JJS. Siska. Lagi JJS. Jalan-jalan sore. Oke, silakan. Gimana, bisa ditanggapi dulu oleh Saudara Muhammad Ilyas atau oleh Naga Kunadi, Pak Naga? Tadi dari jawaban Bang Ilyas. Dicerna dulu. Iya. Mengikuti ya. Di kolom chat ada pertanyaan, Bang Ilyas, dari Ayu Widyaningrum. Saya bacakan biar teman-teman bisa menyimak juga. Saya mau bertanya, apakah motivasi bisa dijadikan solusi atau dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam perilaku individu di dalam suatu organisasi atau perusahaan? Kalau dilihat sih bisa, itu kan tergantung dari niatnya gitu, niatnya seorang individu. Mohon maaf ya, open ya.
Halo, terdengar? Apakah terdengar suara saya? Mohon maaf, Ya, sinyalnya. terdengar Bang Ilyas. Oh, terdengar ya. Baik, saya jawab saja pertanyaannya. Yang tadi saya sebutkan, apakah motivasi bisa tidak dijadikan solusi atau dapat menyelesaikan masalah yang Anda perilaku? Saya jawab, untuk perilaku itu tergantung dari kebiasaan orangnya, tergantung dari niatnya. Karena walaupun seseorang itu diberikan motivasi, kalau tidak mengubah dirinya sendiri, ya bisa jadi itu bisa dipertanyakan oleh orangnya tersebut. Contohnya, saja perilaku tentang budaya kerja, contohnya aja datang kan ya, datang ke tempat kerja itu apakah dia telat atau tidak itu tergantung dari orangnya. Motivasi itu hanya memberikan sebuah stimulasi agar orang itu bisa merubah dirinya sendiri. Walaupun motivasi ini itu bisa diberikannya berupa training atau hasil pelatihan atau hasil pendidikan. Itu bisa saja, kalau menurut saya bisa saja tergantung niatnya. Jika seseorang itu ingin berubah, ya mungkin motivasinya yang diberikan oleh atau mentor atau coach itu berhasil. Kalau seandainya sudah diberikan pelatihan, sudah diberikan pendidikan, tetapi hasilnya itu tidak baik, ya tergantung balik lagi ke individunya sendiri. Mungkin itu saja pertanyaannya dari Ayu Dianingrum ya. Yang balik lagi, ya semua tergantung niatnya. Kalau niatnya dia mau berubah, bisa gitu. Kalau nggak mau, ya mungkin sampai situ saja gitu perilakunya. Karena motivasi ini ya tergantung orangnya, gitu. Mau berubah apa enggaknya. Walaupun dia ikut berkali-kali motivasi, ya apakah akan menjadi bekas yang didapat atau tidak tergantung dari orangnya. Gitu. Mungkin yang lain yang ingin bertanya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Dipersilakan atau sharing, atau yang ingin jadi tidak tahu atau ngejelimet yang tadi teori-teori tersebut gitu. Jika dipahamkan ya motivasi ini sih sebenarnya kalau mau disandarkan ke hadis ya inama a'malu binniyat gitu. Ya tergantung niatnya. Kalau mau berubah alhamdulillah, kalau nggak mau berubah ya naudzubillah min dzalik gitu kan. Karena motivasi ini membangun tujuannya itu untuk mencapai suatu keberhasilan gitu. Dalam Al-Quran juga telah disebutkan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi motivasi ini kalau saya hubungkan dari ayat tersebut bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan berubah suatu kaum kecuali kaum tersebut berubah dengan dirinya sendiri. Sama jika disandingkan dengan teori ini bahwa apa yang dihasilkan suatu organisasi tersebut ya tergantung
dari hasil karya yang dihasilkannya. Apakah dia goalnya tercapai atau tidak, tergantung dari tangan yang dihasilkan. Itu saja. Yang lain mungkin bisa menyanggah atau sharing, dipersilakan. Sampai jam berapa, Pak? Sampai maghrib, Ustaz, sebelum maghrib. Ya, Kalau untuk dijadwal, Jika sampai 17.40, Ustaz. oke. saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, Mungkin baik. bisa ya. Makasih Pak Ilyas untuk penyampaiannya. Ada yang mau melengkapi dari teman-teman semua? Bisa diaktifkan videonya biar bisa dilihat wajah-wajahnya. Pak Naga gimana? Ada yang mau dilengkapi? Atau Monika Fitri? Pak Abdul Muiz? Dari jawaban Saudara Muhammad Ilyas tadi mungkin mau dilengkapi dari pertanyaan Saudari Ayu Widyaningrum. Di sini Ayu, oke. Gimana Reza, ada pertanyaan Reza? Cukupan. Oke, baik, cukup. Sepertinya cukup Pak Ilyas. Nanti bisa kita lanjut ke dosen pengampu untuk penyampaian lebih lain-lainnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi kesimpulannya pada pemateri hari ini, tadi telah disebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak mengubah sebuah kaum tersebut kecuali kaumnya tersebut yang berubah. Dan juga kalau dihubungkan tentang motivasi, kita tarik benang merahnya bahwa tadi adanya sebuah peluang yang dimana orang tersebut bisa mengambil atau tidaknya peluang tersebut tergantung dari niatnya. Gitu. Dan juga tidak lupa bahwa motivasi ini itu harus didasari dari keamanan, baik itu dari diri sendiri atau dari suatu organisasi tersebut. Karena ketercapaiannya tersebut, organisasi atau dirinya sendiri itu dihasilkan oleh sebuah karya. Dan karya itu bisa dilihat oleh orang lain melalui media, yang dimana media ini sangat penting lah pada zaman sekarang ini dalam hal itu memasarkan suatu produk atau suatu brand dari organisasi tersebut. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Jika ada perkataan yang khilaf atau yang tidak pas lah untuk penyampaiannya dari materi ini, mungkin mohon maaf ribu-ribu kata. Dan juga dari kelompok kami juga meminta penjelasannya juga dari Pak dosen nih. Pak dosen mungkin bisa menjelaskannya yang lebih detail lagi, yang lebih pas lagi gitu, yang lebih baik lagi dalam memahami teori motivasi ini. Gitu. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin Pak moderator, dipersilakan. Oke, baik. Makasih Pak Ilyas untuk penyampaiannya dari dua pemakalah. Dari satu kelompok ini, dari pemakal pertama Saudara Muhammad Ilyas dan Saudari Putri Novianti. Setelah ini mari kita dengarkan dan simak yang disampaikan oleh dosen pengampu terkait apa yang tadi sudah dibahas. Ya. Boleh Ustadz? Dipersilakan Ustadz. Ya, baik, makasih Pak Salman. Pak Ilyas dan Bu Putri ya.
Hari ini sebenarnya topiknya menarik nih tentang motivasi ya. Nah, jadi Pak Naga bilang motivasi harusnya simple ya memang, dan karena memang kata-kata ini kan akrab dengan kita ya, sehingga channel-channel yang berbau motivasi itu kan rame, betul nggak? Kemudian motivator-motivator itu banyak di searching di Google. Contohnya siapa aja coba motivator yang terkenal? Pak Abdi Suardin saya. Abdi Suhartin, siapa lagi? Ari Ginanjar. Ari Ginanjar, siapa lagi? Sukses before 30 tahun tuh. Apa ya? Siapa tuh namanya? Suka dengar tuh. Iya, pokoknya mahal-mahal itu ya. Biasa. Ada Mario Teguh dulu heboh ya. Kalau yang dari Chinese tuh ada Tung Desem. Wah. Ada lagi yang internasional Anthony Robin. Ada lagi Stephen Covey. Ada lagi James Gui. Mark Zuckerberg. Elon Musk. Otomatis kalau udah sukses ya semuanya bagus sudah. Kiyosaki. Yang ada lagi Adam Ho ya. Yang sebenarnya materi yang disampaikan saya Adam Ho, Mario Teguh sama motivasi. Betul nggak Pak? Tapi ada yang bayarannya per jamnya 100 juta ya. Itu Jamil Azzaini pernah dibayar satu jam itu 100 juta loh. Mario Teguh juga angkanya segitu. Ya. Jadi orang mau bayar mahal motivasi gitu. Sama sebenarnya dengan spiritual juga. Orang juga manggil Agim, apalagi tuh. Banyak dah ya, ustadz-ustadz ya, Adi Hidayat yang lagi terkenal ya. Siapa lagi? Ustadz Abdul Somad. Abdul Somad, siapa lagi? Ustadz Hilman. Nah, Ustadz Hilman. Wah, banyak deh. Berarti kan orang butuh itu, betul nggak? Butuh motivasi di luar dirinya. Ustadz, ada satu lagi Ustadz yang belum. Siapa? Ustadz Rahmat Hidayat. Ya. Bayarannya jauh tapi ya. Nilainya. Tapi kan gini, kenapa kok orang bisa dibayar 100 juta? Dia punya nilai, dan yang ngundang 100 juta itu juga seneng bayar dia segitu. Ya kan dipantaskan gitu loh. Ustadz Abdul Somad ya tahu sendiri lah gitu ya. Juga motivator lain. Berarti kalau bahasanya Pak Naga ya simpel, orang butuh motivasi. Yang udah sukses pun tetap butuh. Karena orang sukses pun omsetnya sudah tinggi, tetap aja harus beradaptasi ke arah perubahan gitu. Jadi change. Jadi motivasi itu kan dorongan untuk berubah. Kan gitu. Yang nggak punya rumah termotivasi beli rumah, betul? Termotivasi. Yang belum nikah termotivasi untuk nikah. Nah, yang belum lulus S1, nah, 2023 lulus, nah, itu kan bentuk motivasi. Men-state. Nah, pertama saya kasih tahu dulu. Tadi teori pertama tuh teorinya Maslow, Abraham Maslow. Yaitu teori humanis yang paling terkenal dan dipakai hingga saat ini, ya, mengalahkan teori behaviorisme Ivan Pavlov yang mengatakan orang kalau dikasih duit pasti nurut, ya. Kemudian ada lagi teorinya tadi Maslow. Kemudian hierarki berjenjang, tadi udah jelasin tuh sama Putri itu panjang lebar. Gitu. Nah, dasar utamanya orang butuh motivasi itu teorinya Stephen Covey tahun 89 waktu saya SD, bukunya booming, bestseller dunia. Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People. Tahu gak nih bukunya? Buku jadul ini. Ya, saya kasih gambar dah biar gampang. Nih teorinya nih Stephen Covey. Oke, saya share ya. Oh, tuh saya kasih. Nah, jadi intinya begini. Ini kalau baca bukunya tebal, ya. Bukunya tebal pasti pada malas baca. Nah,
Bukunya tebal, buat getok lele mati. Kalau kita kan beli buku tebalnya doang, dibaca kagak. Mendingan dengerin Mr. Rahmat ya. Nah, dibilang kan begini. Ini buku bestseller ya, bahkan ada tinjauan Islamnya, Seven Habits Islam itu banyak. Tapi intinya kan begini, manusia itu butuh motivasi karena ada 3 kontinum besar. Nih kontinum namanya nih yang begini nih kontinum. Ini kontinum namanya. Berarti manusia itu ada yang dependence, yang ketergantungan. Nah, mungkin Anda punya saudara, teman, karena saya orang Betawi ya, banyak yang dependen. Tahu gak dependen? Dependen tuh tukang nyalain orang, yang dipikirin dirinya doang. Yang kalau ngomong gini nih, kalau dependen nih, pokoknya gitu. Gue nggak mau tahu, nah tuh dependen. Mana makan cepetan, nah begitu. Males. Biasanya nungguin warisan, nunggu orang tua mati, ini yang kayak begini. Nggak kreatif, tergantung. Kalau nggak ada orang lain dia celeng gitu. Maaf ya ngomongnya pakai Betawi aja biar cepet ngerti gitu. Ya, depends. Jadi yang dipikirkan dirinya saja. Boro-boro motivasi diri sendiri. Ya, motivasi orang lain. Nah, makanya pendidikan kan basisnya gimana menuju mandiri, independen, ini mandiri, merdeka. Nah, kemudian menelitilah si Stephen Covey ini 7 kebiasaan manusia yang paling efektif. The 7 Habits of Highly Effective People. Dia bentuk 3 kebiasaan ini, namanya proaktif. Ya, bagaimana manusia bisa proaktif, bisa menentukan dirinya sendiri, gitu. Nggak disuruh, ke kantor udah tahu harus ngapain, nggak bingung, nggak pokja, ya. Terus begin with the end of mind. Ini kekuatan visi. Selalu mulai di akhir. Ini kalau saya jelasin butuh 2,5 jam. Ya, saya cepat aja ya. Yang ketiga, put first thing first. Inilah manajemen waktu, priority. Dia tahu mana yang penting atau nggak penting. Biasanya orang-orang yang dependen nggak bisa ngatur waktu. Pagi main gaple, sore main gaple, malam main gaple. Terus ngimpi kaya. Itu tuh. Ya, main layangan, main jangkrik, nah gitu. Tapi mimpi kaya kalau mau warisan galak, nah gitu. Ini banyak banget yang kayak begini deh, gitu ya. Ngopi, tidur, makan, tidur, gitu. Nah ini namanya disebutnya private factory. Mohon maaf, pada guys, saya pakai bahasa yang gampang aja lah. Ya. Kemenangan pribadi. Nah, kalau di Seven Habits Islam mengatakan bahwa itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat jadi Rasul tuh usia berapa? 40 set. Nah, kenapa nggak 25? Kan gitu. Karena ternyata apa? Membina pribadi itu jauh lebih sulit dibanding membina umat, membina orang lain. Ya, gitu. Jadi Rasul juga contoh orang yang bagus dulu, trust dulu, al-amin dulu, jujur dulu. Baru ketika diangkat jadi Rasul, nggak mungkin Rasul bohong, kan begitu. Sudah ada brand di situ, sudah ada orang trust. Nggak mungkin tukang ngibul, tukang ngadu jangkrik jadi nabi, kan gitu. Kata-katanya bagus, jadi udah independen dia. Jadi dia udah selesai dengan urusan pribadinya. Clear sampai sini ya. Ini biar gampang. Ini ustadz semua, jadi ngomongnya harus kita pakai kaitan dengan Islam. Makanya Rasulullah kemudian berdakwah kan usia 40 sampai 63 kurang lebih kan begitu. 23 tahun dia membina umat. Dia lebih banyak membina diri dibanding membina umat. Tapi kalau sudah udah hebat luar biasa. Apa yang diteliti oleh Seven Habits Stephen Covey? The first thing win-win. Berpikir menang-menang, nggak merugikan. Contohnya Rasul aja dah udah. Ya. Kemudian apa? Seek first, understand, to be understood, and then to be understood. Ini kekuatan empati. Nah, ngerti orang dulu, ya, baru dimengerti. Empati kan? Oh, kalau kisah Rasul ini lebih banyak lah. Banyak contohnya, ini Ustadz semua. Ya, bagaimana Rasul melihat seorang Yahudi pipis di masjid, lihat, ya, gimana reaksi Rasul kan? Kemudian menyopi peminta-minta yang memaki-maki Rasul. Wah, luar biasa. Contohnya banyak.
Jadi apa? Kekuatan empati. Makanya kalau kita sudah independen, nah ini berpikir. Baru synergize. Nah, synergize. Kekuatan sinergi. Gitu. Kalau kita lihat Rasul bagaimana bersinergi dengan Abu Bakar, sahabat-sahabatnya yang punya karakter berbeda. Dan itulah kemampuan beliau sehingga bisa meraih yang namanya public victory, kemenangan publik. Jadi pribadi dulu, baru publik. Nah inilah yang disebut interdependence, saling ketergantungan. Untuk menjaga ini, 7 habit, nah ini yang disebut dengan sharpen the saw. Sharpen, menajamkan, the saw, gergaji. Ini harus, inilah dimensi renewal, dimensi pembaruan. Oke? Nah, sekarang gini, ada di antara kita yang masih di sini, yang udah di sini. Indikatornya apa ya? Dari kuliah, ya, keaktifan, proaktif itu udah kelihatan. Mana yang masih dependen, yang masih diingetin dan sebagainya, ya. Ada yang udah mandiri, ya, udah nyusahin orang tua, ya, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, masalahnya kan kita sampai di sini atau enggak? Nah, sekarang kita sudah belum bisa memotivasi diri sendiri, kan gitu, ya. Coba saya kasih 20 pertanyaan ya, siap gak nih? Tapi jawab ABC aja, nggak usah dipikirin, nggak dinilai kok. Ya, coba tulis ABC aja, A, B, C di kertas masing-masing coba. A, B, C, ya, jangan bengong ya. Saya gedein nih. Kita tes motivasi dulu. Oke, cepet ya. Siap, pulpen. Tulis 1 sampai 20. Dah. Sudah? Ya. Kita tes motivasi diri dulu. Jadi kalau Anda motivator bukan kan gitu. Ya. Sebelum mengasih teori berikutnya. Oke. Cukup gak waktunya nih? Oke. Ya. Siap? Siap, insyaallah. Ya, Ustaz. ABC aja ya, nggak usah dicatat. A, B, C udah. Lu nggak usah mikir. Ya, nggak usah dipikir. Jawabannya cepat. Nomor 1, ketika bangun pagi apa yang sering Anda rasakan? A, B, C. 2, seberapa sering Anda membuat dan mengevaluasi rencana hidup Anda? Oke. 3, siapa orang di sekitar Anda yang paling besar pengaruhnya dalam memotivasi Anda? Sudah? 4. Jika Anda ingin mengambil keputusan, Anda lebih banyak memutuskan dengan cara seringkali Anda bingung tentang apa yang Anda harus kerjakan hari ini. Nomor 6, apa Anda merasa kurang kreatif? 7, seringkah Anda merasa bosan? Bete? Jarang, hampir nggak pernah, sering. Sering bete. Ya. Jawabannya biasa aja, jujur aja ya, spontan jawabannya. Ya, ini nggak dinilai kok, cuman pengen ngetes aja. Oke. Waktu Anda lebih banyak diatur, siapa? Apakah Anda sering mencapai apa yang Anda inginkan?
Menurut Anda, apakah sebagian besar keinginan cita-cita Anda terlalu tinggi? Menurut Anda, apakah Anda termasuk orang yang tekun? 12. Seberapa penting pekerjaan yang Anda lakukan saat ini? 13. Apakah Anda merasa bekerja sesuai dengan potensi dan bakat Anda? Atau salah jurusan? Salah kerja? Sekarang nonton TV atau nonton YouTube? Scrolling Instagram, berapa jam sehari? Jujur. Ya. Maaf, Ustaz, dalam sepekan atau Oh iya, dalam sepekan, sorry. Ya. Wah, jangan sepekan ini mah. Sekarang mah sehari. Berarti kalau sehari, ya udah, kali 7 berarti. Kalau sehari lebih dari 3 jam, ini mah C semua saat. ya wis lah. Ya, Ini, pokoknya ini nonton YouTube TV. juga, Ustaz. Atau detailnya gini dah. Oke lah, kalau kerja jawab WhatsApp nggak dihitung. Nonton yang YouTube, Instagram kan begitu ya. Nah, kayak gitu dah. Iya. Dikurangin WhatsApp dah. WhatsApp kan kerja. Ya udah. Seberapa penting Anda, menurut Anda, kehadiran motivator dalam hidup Anda? Penting sekali, penting, kurang penting. Oke, 5 lagi. Menurut Anda, seberapa penting Anda, seberapa sering Anda jam karet, melanggar janji, ketemu dengan orang lain? Sering, jarang, hampir nggak pernah. Pada saat kapan Anda merasa sering nggak bersemangat? Bagaimana Anda melihat masa depan Anda? Apakah Anda merasa sukses saat ini? Terakhir, menurut Anda, apakah Anda termasuk orang yang bisa memotivasi diri sendiri? Oke. Ya, jumlahkan. Iya, silakan. Dah, silakan. Saya kasih waktu 3 menit lah. Kalau sudah, diketik di chat. Nah, skornya berapa? Ini mendatar ya, Ustaz ya? Nah, itu harus pakai kacamata nih, Ustadz. Umur itu umur. Ada. Gitu aja puyeng. Yang kiri ganjil, yang kanan genap tuh. Oh, iya. Pokoknya yang lama umur ya. Ada. Terus jumlahin. Pakai kalkulator boleh.
Dah, langsung diketik, silakan. Oke, kita lihat Salman 73. Ditunggu yang lain. Siska 60. Naga 74. Coba saya lihat ininya. Fitri 70. Oke. Ayo yang lain ditunggu. Monika 60. Ilyas 52. Nida 61. Oke. Oke, ada revisi. Reza 62 ya. Reza. Oh, Reza minggu depan nih. Udah? Ya, sekarang kita cek. Muiz 55. Oke. Tapi rata-rata sih saya lihat 60, 74, 52, 78, 77, 52, 62. Skornya lumayan ya. Oke, kita lihat ke bawah. Ayo, Pak Salman dibaca. Kita 43 nggak ada ya? Di bawah 43 nggak ada kan? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, bagus. Kita coba di kisaran. Baca kan nih? Oke, baik. Jika jawaban Anda nilainya 15 sampai 43, kemampuan Anda memotivasi diri sendiri kurang. Anda masih perlu dimotivasi orang lain. Bagi Anda, lingkungan orang lain sangat penting untuk membuat Anda semangat atau tidak semangat melakukan sesuatu. Hal ini membuat kurang tekun melakukan sesuatu, sulit berinisiatif, lambat memperoleh peluang, terbiasa menunda-nunda pekerjaan, dan sering mengalami kejenuhan. Anda perlu meningkatkan kemampuan motivasi diri Anda. Jika tidak, Anda mungkin akan sulit memperoleh kesuksesan. Ya, lanjut. Yang siapa tuh? Yang 44 sampai 72. Nah, ini banyak juga nih. Silakan. Saya lagi, Sat, baca. Ya, lanjut. Jika jawaban Anda nilainya 44 sampai 72, kemampuan Anda memotivasi diri sedang-sedang saja, tidak terlalu rendah, tapi juga tidak terlalu tinggi. Anda belum termasuk seorang motivator, karena Anda masih membutuhkan lingkungan orang lain untuk memotivasi diri Anda. Kadangkala Anda terlihat termotivasi melakukan sesuatu, tapi kadangkala juga tidak. Anda masih angin-anginan dalam bekerja. Sifat Anda termasuk bisa membuat Anda kehilangan kesempatan dibandingkan orang yang lebih tekun dan bersemangat daripada Anda. Anda perlu merubahnya dengan meningkatkan kemampuan motivasi Anda. Hal itu sebenarnya mudah Anda lakukan, karena sebenarnya Anda sering juga mampu memotivasi diri sendiri. Ya, itu yang banyak tuh ya, yang itu ya. Nah, terakhir, silakan. Jika jawaban Anda nilainya 73 sampai 100, selamat. Suksesan telah
dan akan terus Anda raih. Anda telah memiliki salah satu modal utama kesuksesan, yaitu mampu memotivasi diri sendiri. Anda adalah orang yang tekun bekerja, kreatif, optimis, tidak cepat patah semangat dan jenuh, serta proaktif dalam membaca peluang. Dengan motivasi Anda yang tinggi tersebut, Anda menjadi orang yang disukai dalam pergaulan, karena Anda terlihat sebagai orang yang antusias, bergairah, dan produktif bekerja. Anda dianggap sebagai motivator oleh lingkungan Anda. Orang-orang membutuhkan kehadiran Anda karena semangat Anda dapat membuat lingkungan Anda menjadi bergairah dan produktif. Ya, tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, good, very good. Ya, itu nomor satu untuk diri sendiri ya. Jadi kalau belum, ya motivasi itu sesuatu yang bisa digeser. Ya, saya bilang nggak bisa diubah, digeser gitu. Jadi kenapa diubah susah? Kayak Anda ke angkot gitu ya, mau ngerubah orang ya. Kamu pindah dong duduknya. Nah, kesinggung orang. Pindah. Tapi geser dikit dong. Nah, itu ilmu di angkot tuh, ya. Kalau geser orang enggak. Karena orang kadang-kadang termotivasi bergeser juga. Itu saya ambil dari bukunya Mindset juga. Mindset itu bukan ubah tapi menggeser. Gitu ya. Jadi itu yang pertama. Nah, bagaimana dengan organisasi ya? Tadi udah dites ya. Itu psikolog yang bikin, bukan saya. Tapi kan paling enggak dapat tes gratis lah, tes motivator ya. Nanti yang bisa jadi motivator, nggak mungkin lah memotivasi kalau dirinya sendiri banyak masalah. Lihat aja ngomongnya pasti beda. Kalau ceramah kita juga tidak melakukan gitu ya. Kita nggak tilawah dulu, nggak tahajud, nggak amal ruhiyah kita kosong. Mau ngomong juga melompong gitu, nggak nyampe. Motivator itu harus 10 kali lebih kuat motivasinya dibanding yang dimotivasi. Gitu ya. Nah, kedua, bagaimana motivasi eksternal. Nah, ini yang susah nih. Makanya ada teori Maslow tadi. Nah, kalau orang kan nggak hanya dikasih motivasi itu aja, ya. Ayo kita semangat, nggak bisa juga. Atau motivasi spiritual aja. Ya, Pak Ilyas, hari ini kita ngajar ya Pak. Kita semua kita abdikan pada Allah Subhanahu wa taala. Benar, Pak. Itu saya setuju. Tapi kita nggak gajian, nggak usah digaji. Gitu. Kita ikhlaskan. Nah, nggak bisa. Itu benar motivasi internal ruhiyah, benar spiritual. Tapi kan ada aspek lain, gitu. Pak Ilyas kan juga punya anak istri, ya punya anak istri. Iya, anak istri bener ya. Butuh makan. Nah, butuhlah tadi Mbak Putri ngomong. Nah, kebutuhan yang namanya kebutuhan apa namanya? Nah, kebutuhan ini nggak mau ya. Kebutuhan fisiologis. Nggak mungkin. Guru kan kalau nggak salah masih butuh makan kan? Kalau nggak salah nih. Ya. Pergi masih butuh uang kan? Ya kan? Ke sekolah masih butuh bensin kan? Ya. Makanya butuh gaji pokok. Ini udah saya bahas ini. Butuh pensiun, butuh teman sosialnya, kebutuhan sosial, butuh teman kerja, butuh pensiun, butuh gaji pokok, butuh pangkat, kerjaan menantang. Nah, makanan, stabilitas, perhabatan, status, prestasi. Ini Mas Lu nih. Gitu ya. Udah dijelasin saya agak cepat. Nah, ada teori motivasi nih, sebentar. Nah, ini kan tadi motivasi orang nih. Ini udah kemarin juga udah saya bahas. Extrinsic faktor, intrinsic faktor. Ini udah saya kasih kemarin. Nah, ada juga orang ini nih, teori Muri. Ini bukan Murikus Plus, Pranaga ya. Nah, ini Muri nih namanya, bahwa ada kebutuhan prestasi, orang butuh untuk maju, orang butuh otonomi. Ya, jadi niatnya hanya untuk mandiri. Saya pokoknya mau mandiri motivasinya. Saya pokoknya ingin maju. Saya pengen dapat hasil biar kelihatan keren gitu kan. Saya pengen bergaul. Ada juga masalah seks gitu. Pikirannya ini gitu kan. Masalah pokoknya kebutuhan jasmani lah. Saya hanya kebutuhan pangan. Gitu ya. Nah, ini maksudnya bukan yang negatif ya. Ya. Jadi seks negatif itu ya
tahulah gitu. Tapi misalnya kan ada orang pengen nikah buru-buru kan, semangat ya kira-kira kerjanya. Ya pasti ada faktor ini juga gitu ya, nggak mungkin nggak. Yang normal, ya. Baik teman-teman sekalian. Nah ini juga sudah saya bahas. Nah tapi saya ingin nih ada motivasi satu di Dr. Lu ini waktu saya S2 waktu itu saya dapat slide ini dulu. Ini dia nih teori motivasi nih. Ya, Bechard dan Harris. Jadi motivasi itu kan keinginan untuk berubah. Pokoknya keinginan untuk mencapai sesuatu. Ya, motivasi kuliah, motivasi beli rumah, motivasi menikah, begitu kan? Kenapa? Kalau belum nikah ketidakpuasan, masa gue single sih, masa gue bujangan nih, ya. Bujangan lapuk lagi dikatain gitu kan? Itu kan nggak puas. Aku belum punya rumah, nggak puas, betul nggak? Nah, kemudian aku pengen punya perusahaan sendiri. Aku kok gajinya segini, kegelisahan, gitu. Betul nggak? Gelisah itu, atau mungkin ditekan sesuatu. Biasanya orang yang dapat tekanan-tekanan hidup beda deh, termotivasi. Ya, mungkin dihina, diejek, coba. Makanya terima kasih ente sama orang-orang yang ejek ente gitu kan. Ya, mau diusir misalnya. Terima kasih karena membuat Anda nggak nyaman. Coba hidup kayak dependent yang tadi saya cerita Seven Habits. Makan, rumah siapin, pasti mentalnya lembek dia. Gitu. Makanya orang-orang sukses itu orang-orang yang hidupnya menderita, susah. Coba lihatin motivator, pasti dulunya susah. Orang yang brojol kaya lihat aja, yang dimanja, ya nggak ada motivasi hidupnya, dapat semua. Gitu. Ya. Makanya orang-orang pintar yang lahir kaya dan dia punya kecerdasan, ngerti pendidikan, pasti nggak memberikan anaknya itu dimanja terus. Ya, gitu. Ya. Yang kedua, persepsi hari esok. Kalau saya pengen punya rumah, saya harus kerja. Kalau saya KPR syariah, cicilan 3 juta. Berapakah gaji yang harus saya capai? Halo? Berapa? 7 sampai 10. Nah, tuh. Tahu 7 sampai 10. Kalau gajinya 2,5 juta, ente kredit 3 juta, anak istri makan apa? Kan begitu. Nah, jadi persepsi, wah, kalau gue 3 juta, aku harus punya motivasi tambahan. Aku harus ngajar les privat, aku harus gitu. Pengalaman ya itu. Ada motivasi nggak? Wah, sampai malam ngajar, oke, gitu kan. Ada. Terusnya C, adanya cara praktis untuk keluar dari sekarang. Muncullah kreativitas ya untuk keluar dari zona yang nggak nyaman ini. Gitu. Dan terakhir ya, manfaat yang diperoleh lebih besar dibanding biaya. Nah, ini kalau perusahaan nih ya, gitu ya. Jadi dorongan ABC itu harus lebih besar. Jadi 3 persepsi itu menurut Bechard itu ketidakpuasan, persepsi hari esok, dan cara praktis untuk keluar dari sekarang. Gitu. Clear ya? Jadi motivasi itu mendorong gitu. Ini kaitan dengan berubah. Kalau perusahaan juga seperti itu. Perusahaan misalnya omset turun, pasti pengen naik. Oh, kalau kita pakai strategi ini kita keluar dari krisis. Ada persepsi nanti kita akan maju ke depan. Ya. Kemudian kita punya cara-cara. Nah, jadi ABC harus lebih besar dibanding D. Oke. Jadi perlunya motivasi perubahan dan mendiskreditkan keadaan sekarang. Jadi kita merasa keadaan sekarang sangat buruk. Kita pengen keluar sehingga ada motivasi. Kita ingin bergerak gitu. Mindset lagi. Nah, sebaiknya kita fokus ke depan. Oke. Ada juga teori Kurt Lewin. Ini orang Jerman nih ya. Saya baca di buku tentang manajemen perubahan. Dulu saya kuliah manajemen perubahan. Ya, Kurt Lewin ini. Ini bukunya luar biasa nih, bagus sekali kalau dibaca. Kemudian kelemahan adalah tidak mudah mengajak orang percaya dalam keadaan yang dihadapi masa depan. Jadi
ketika kita punya keyakinan, nggak banyak orang-orang yang percaya dengan kita. Itu penting, gitu. Karena nanti sukses itu, apalagi ketika berbisnis, ya kita harus meyakinkan. Gitu. Kadang-kadang nggak perlu apa yang kita yakini itu diceritakan ke semua orang. Baik teman-teman sekalian, dari teori tadi, nah, muaranya itu sebenarnya di sini, muara dasarnya teori Maslow. Maslow ini adalah bapaknya manajemen humanis, ya, Abraham Maslow, ya. Seperti yang saya bilang tentang kajian spiral dinamik secara spiritual, ini harus dikombinasikan. Karena kita orang Islam, ya, kita Muslim, kita menyadari bahwa fisiologis itu harus disandarkan karena Allah, betul nggak? Ya, jadi tidak sepenuhnya, ya, kita menggantungkan ini. Kalau nggak ada gaji mati, gitu, misalnya, gitu. Ya, ini untuk karyawan, gitu. Contoh, ya, kalau misalnya berbisnis, ya pasti ada lagi. Tapi intinya orang apakah berbisnis ataukah bekerja ataukah self employment biasanya ranahnya ke sini, gitu. Dia berjenjang. Jadi kalau teorinya Maslow tuh ini dulu terpenuhi baru ke atas, gitu, berjenjang. Tapi saya agak sedikit ini nih, teman-teman sekalian. Kalau sekarang berubah nggak ya? Kan keadaannya begini. Nah, itu dia. Kadang-kadang, nah, nih, karyawan saya misalnya, sekarang kan banyak yang kelahiran ini ya, 96 sampai tahun 2010, betul nggak? Yang lahiran 2010 aja ya, sekarang umurnya udah berapa itu? Ya kan? 12. 13. Yang usia lahiran 96? 25 kayaknya. Nah, jadi jangan kaget. Ya, jangan-jangan teman juga kelahiran ini kan. Ya. Kadang-kadang nggak terlalu mikirin tuh, gampang fisiologis. Ya. Nggak perlu punya rumah. Karena apa yang dibutuhkan generasi baby boomers, generasi X, ya, belum tentu sama dengan generasi Z. Betul nggak, Bu, Pak? Ya, dah saya milenial dong nih. Ya, ya, yang diadakan generasi milenial belum tentu. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu harus coba pelajari sekarang kebutuhan generasi Z. Dia generasi Z itu kan pengennya gini, instan, cepet gitu. Nonton aja kalau 12 detik nggak menarik, skip. Kalau generasi saya sama Pak Naga kan sabar, nonton Unyil aja nungguin seminggu. Nonton Area Safari seminggu sekali. Ya kan? Oh, ini anytime, itu dimanjakan dengan informasi. Nah, ini beda banget. Nah, inilah yang harus dikaji, gitu ya, harus dikaji ya. Karena ini akan berubah nih generasi alfa ini. Kenapa? Gen Z, milenial dan seterusnya ini sangat gapai tentang teknologi. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Sambil mikirin ya, itu tolong diteliti. Karena tadi generasi alfa itu belum ada yang neliti tuh, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, pas maghrib saya kembalikan ke Pak Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk penyampaiannya. Alhamdulillah telah selesai kita melakukan pembelajaran pada sore hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain kelak. Mari kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Semoga sehat dan juga kepada dosen pengampu, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, kuat, ya, serta senantiasa kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih, Ustaz. Ustaz. Terima kasih, Ayo. Ustaz. Terima kasih.